Halo, selamat pagi anak-anak Mustika semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Mustika. Hari ini Mustika akan mengajar bahasa Indonesia ya nak ya. Dimana pelajaran bahasa Indonesia ini kita masih di bab 5, tepatnya di KD 3.5 ya nak ya. Kita masih di seputaran 3.5, yaitu menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan juga tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tujuannya Miss hari ini Miss akan menjelaskan tentang cara menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah dan juga mendengarkan teks narasi sejarah ya. Nah, setelah sebelumnya nak, kita belajar tentang menggali informasi dari teks narasi sejarah dan juga kita bisa memberikan pendapat tentang isi dari teks narasi sejarah tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua. Ini Miss akan gabungkan ya nak antara poin C dan juga poin D ya, dikarenakan takutnya tidak sempat seperti itu ya. Nantinya takutnya tidak sempat Miss kejar karena banyak sekali jadwal yang akan kita hadapi di minggu-minggu depan ini. Oke? Nah, langsung saja buka bukumu halaman 64 ya nak ya. Di halaman 64 di sana ada bagian C, yaitu menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah. Nah, teks narasi sejarah ini biasanya ya nak ya memiliki banyak informasi penting ya. Nah, tapi gimana Miss caranya kita menemukan informasi tersebut? Ya, informasi penting dalam sebuah teks narasi sejarah ini kita bisa temukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jelas kalian harus membaca ya. Baca teks dengan seksama ya, dengan teliti ya, dengan benar-benar dibaca benar-benar ya. Kemudian pahami setiap kalimat yang ada di dalam teks tersebut. Kalian harus pahami ya, setiap kalimatnya itu menjelaskan tentang apa. Jadi harus ngerti ya nak ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus temukan unsur pembangun 5W dan 1H dalam teks ya. Jadi cari unsur-unsur atau kata kunci dari pembangun untuk 5W dan 1H ini ya. Nah, kemudian yang keempat, tandai informasi penting tersebut. Jadi yang keempat ini kalian harus menandai informasi penting itu, ditandain, digaris bawahin boleh seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, kalian tulis kembali informasi tersebut dalam bahasa sendiri agar kamu lebih mudah memahaminya. Biasanya dalam setiap paragraf itu kan ada informasi penting gitu ya. Kalian tandain. Nah, yang sudah kalian tandai itu kalian kumpulkan jadi satu ya nak ya. Ditulis kembali informasinya, disambung ya. Pakai kata sambung juga biar menjadi satu kesatuan ya. Menjadi satu kesatuan informasi penting dari teks narasi sejarah tersebut ya. Nah, contoh ya, sekarang nih, ayo kita sekarang coba temukan informasi penting, informasi dari teks berikut ya. Ini ada teks narasi sejarah yang berjudul Haji Samanhudi. Nah, silakan dibaca di halaman 64 ya. Nah, di bacaan ini nak ada teks ya, Miss baca ya nak ya. Pada tahun 1911 terjadi peperangan yang tidak sehat antara pedagang Indonesia dan juga pedagang Tiongkok. Nah, pedagang Indonesia ini mendapat tekanan dari Belanda, sedangkan pedagang Tiongkok ini justru mendapat perlindungan dari Belanda. Melihat keadaan tersebut ya, yang tidak adil itu, akhirnya Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam di Solo. Organisasi ini hanya beranggotakan pedagang batik Solo aja ya. SDI atau Syarikat Dagang Islam ini mendapat sambutan luas dari masyarakat. Dalam waktu singkat, SDI sudah memiliki banyak cabang di luar kota Solo. Pada tahun 1912, nama Syarikat Dagang Islam ini diganti menjadi Syarikat Islam atau SI. Nah, saat itu pula lah Haji Samanhudi ini dipercaya untuk memimpin organisasi tersebut. Nah, ini sumber dari IPS Terpadu K13 ya. Kalau kita lihat di sini ya nak ya, informasi yang kita dapatkan dari teks ini yaitu yang jelas pada tahun 1911 terjadi peperangan ya antara pedagang Indonesia dan juga pedagang Tiongkok satu ya. Kemudian di sini juga terdapat ketidakadilan ya, di mana pedagang Indonesia mendapatkan tekanan dari Belanda, sedangkan pedagang Tiongkok mendapat perlindungan. Kemudian Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam di Solo ya, informasi penting yang lainnya ya. Kemudian
SDI juga memiliki banyak akhirnya ya memiliki banyak cabang di luar kota Solo. Kemudian ada lagi pada tahun 1912 nama Serikat Dagang Islam atau SDI ini diganti menjadi SI ya, Serikat Islam. Nah, pemimpin dari organisasi SI ini adalah Haji Samanhudi. Nah, itu informasi penting yang kita dapatkan ya dari teks tersebut. Nah, oke. Kemudian nah ini tadi teks penting ini kita bisa tuliskan kembali pakai bahasamu ya. Jadi nggak perlu sepanjang ini. Ambil poin-poin pentingnya saja ya nak ya. Ambil poin-poinnya yang penting aja. Misalnya pada tahun 1911 terjadi peperangan antar pedagang Indonesia dan pedagang Tiongkok. Seperti itu. Nggak perlu semua kata-katanya diambil ya. Itu dirangkum saja ya nak ya. Nah, misalnya seperti itu. Terus kalian terusin lagi. Misalnya pedagang Indonesia mendapat tekanan dari Belanda, sedangkan pedagang Tiongkok itu dilindungi oleh Belanda. Nah, terus kemudian bisa juga kalian lanjutkan. Misalnya Haji Samanudin mendirikan Serikat Dagang Islam di Solo. Dah selesai. Misalnya seperti itu. Terus kalian terusin. Misalnya SDI memiliki banyak cabang di luar kota Solo. Kemudian pada tahun 1912 nama SDI diganti menjadi SI seperti itu. Haji Samanudin sebagai pemimpinnya seperti itu. Itu bisa kalian itu tadi menuliskan informasi penting tadi ya. Kalian kan udah dipahamin teksnya, bacaannya ya. Udah kalian tandain juga informasi pentingnya, terus kalian susun pakai bahasa kamu sendiri biar lebih mudah memahaminya ya, menjadi satu rangkuman yang lebih singkat daripada teks tersebut. Oke? Mengerti ya nak ya? Nah, nak dari teks tadi ya kita juga bisa menjawab pertanyaan berikut ya. Di halaman 64 bagian kuis ya nak ya. Nah, itu bisa kita jawab misalnya. Yang pertama dari teks Haji Samanhudi tadi, siapa sih tokoh yang merintis berdirinya SDI? Jawabannya jelas Haji Samanhudi ya. Dia mendirikan atas dasar apa? Melihat ketidakadilan. Kemudian yang kedua, di mana pertama kali SDI berdiri? Di mana nak? Ya, sesuai dengan teks di paragraf 1 itu di Solo, lokasinya di Solo ya nak ya. Yang ketiga, tahun berapa SDI ini berganti nama menjadi SI? Tahun berapa nak? Ada di paragraf 2, yaitu pada tahun 1912 ya. Kemudian yang keempat, bagaimana latar belakang berdirinya SDI? Nah, ada tuh di sana ya nak ya. Di paragraf 1, yaitu SDI didirikan setelah Haji Samanhudi melihat peperangan yang tidak sehat antara pedagang Indonesia dengan pedagang Tiongkok seperti itu ya. Kemudian yang kelima, siapa saja anggota SDI saat pertama kali didirikan ya. Ini sesuai dengan paragraf 1 ya. Anggota SDI ini pada pertama kali didirikan anggotanya adalah para pedagang batik Solo. Seperti itu ya. Jadi kita bisa kan pakai 5W1H itu ya dalam teks ini ya nak ya. Di teks ini sudah terdiri dari 5W1H ya. Jadi kita bisa mencari informasi juga dari pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti itu ya. Jadi bisa kita simpulkan juga gitu ya. Teks ini menjadi sebuah menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah ini. Oke nak? Paham ya? Kemudian untuk tugas kalian bisa kerjakan ya nak halaman 65 di mana kalian menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah ya. Judulnya peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan RI. Tugasmu adalah silakan dibaca, kemudian di garis bawahi ya temukan informasi penting dalam teks tersebut, kemudian kalian rangkum ya, kalian tulis dalam buku tugas bahasa Indonesia ya. Kemudian dikumpulkan ke Miss Deka. Nanti Miss Deka akan lihat apakah kalian menyimak apa yang Miss jelaskan atau tidak. Oke? Jadi ya seperti itu ya nak ya tugasnya ya. Kemudian Miss Deka akan menjelaskan bagian D, yaitu mendengarkan teks narasi sejarah. Nah, di sini kalian mendengarkan dari teks narasi sejarah ya. Nah, nak kali ini kita akan mendengarkan teks narasi sejarah. Nah, gimana sih Miss caranya ya mendengarkan teks narasi sejarah ini? Apa yang perlu diperhatikan? Ya, yang pertama ya
saat mendengarkan teks narasi sejarah ini, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh ya nak ya, dengan sungguh-sungguh didengarkan, harus fokus dengarkannya ya. Kemudian yang kedua, kalian catat informasi penting dalam teks tersebut ya. Jadi sambil dengerin, sambil catat hal-hal penting yang terdapat dalam teks atau bacaan yang kamu dengar ya. Kemudian itu yang kamu catat apa aja? Misalnya ada judul ya, ada tokoh-tokoh yang dibicarakan itu siapa ya. Terus tempat peristiwa tersebut terjadi itu di mana ya, waktu peristiwa terjadi itu kapan, serta apa sih konflik atau permasalahan yang terjadi ya, seperti itu. Itu kan unsur pembangun 5W1H ya nak ya. Nah, dengan mencatat informasi tersebut, kita pasti akan lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal atau mencatat atau mendapatkan informasi dari teks yang kita dengarkan tadi ya. Nah, Oke, sebentar lagi Miss akan baca ini ya. Coba kalau kamu tutup bukumu, terus kamu dengarkan Miss Deka berbicara, membacakan teks di bawah ini. Setelah itu tanpa melihat buku, kerjakan soal-soal tersebut dengan teliti. Nah, di bawahnya tuh ada soal kuis. Nanti kalian kerjakan ya nak ya. Nah, ini langsung aja ya Miss kasih mendengarkan teks dari teks narasi sejarah ya. Jadi dengarkan baik-baik, ini teksnya. Sultan Agung adalah Raja Mataram yang paling terkenal. Pada awalnya, ia tidak menganggap Belanda sebagai musuh, tetapi hanya sebagai pedagang. Namun, setelah Belanda enggan meminjami kerajaan Mataram kapal untuk menyerang Banten, Sultan Agung menganggap Belanda sebagai musuh. Sultan Agung pun mengirimkan pasukan perang ke Batavia pada tahun 1628 Masehi. Sayangnya, serangan ini gagal karena tidak adanya meriam untuk menghancurkan benteng. Serangan kedua dilanjutkan pada tahun 1629 Masehi. Namun, lagi-lagi ia gagal karena gudang-gudang bahan makanan milik Sultan Agung dibakar Belanda. Meskipun sudah 2 kali mengalami kekalahan, Sultan Agung telah menunjukkan semangat perjuangan yang luar biasa. Nah, itu tadi ya, Miss sudah membacakan teks narasi ya tentang sejarah ya nak ya. Nah, coba kalian dengarkan secara seksama ya. Tadi kan sudah Miss jelaskan bahwa untuk teks narasi sejarah ini kamu harus mendengarkan secara sungguh-sungguh, kemudian mencatat informasi penting ya, seperti judul, tokoh, tempat ya, waktu ya, terus serta konflik apa yang terjadi, seperti itu. Nah, kalau sudah mendengarkan baik-baik, coba deh kamu jawab pertanyaan yang ada di halaman 66. Nanti hasilnya dikirim ke Miss Deka. Miss mau mengukur apakah kalian menyimak dari apa yang Miss bacakan tadi atau tidak. Oke? Nah, itu tadi ya nak ya, penjelasan Miss Deka tentang bagian C dan juga bagian D, yaitu menuliskan dan juga mendengarkan ya. Jadi tangan kalian dibuat untuk menulis ya, dan kemudian kalian juga menggunakan telinga kalian untuk mendengarkan teks dari narasi sejarah yang dijelaskan hari ini. Oke, itu saja apa yang sudah Miss sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya, menambah pengetahuan. Sekali lagi Miss bilang, kalau kalian nggak ngerti, kalian boleh nanya sama Miss Deka ya secara pribadi. Nggak ngertinya di mana, nanti Miss jelaskan lagi. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa, bye bye.